Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di atas meja ini ada 6 buah pusaka. Nah di 6 buah pusaka ini nanti yang akan saya tawarkan kepada Anda. Ini adalah pusaka yang akan saya rilis kepada Anda. Dan di sini juga saya ingin berbagi pengalaman bahwasanya gini, meskipun para pecinta tosan AJ pemula, karena di saya itu biasanya itu mengaku bahwasanya masih pemula mas dalam menggeluti dunia tosan AJ, tetapi bagi mereka itu pun juga terkadang memilih sobat. Jadi tidak asal pilih, tapi betul-betul memilih. Karena gini, saya pun juga suka yang kayak gitu, karena kalau kita mau memilih dengan pusaka yang akan kita rawat, itu nantinya juga ada perasaan senang dalam merawatnya. Kalau kita asal milih, dalam artian asal milih murah gitu saja, terkadang yang saya takutkan nanti setelah di mahari terus tidak dirawat atau dibiarkan gitu, seperti itu. Nah kalau kayak gitu kan eman-eman gitu loh. Makanya kenapa kalau untuk saya pribadi sobat, saya menyarankan kepada Anda yang masih pemula agar tetap dengan dengan cara memilih dengan hati nuraninya. Oh, kalau memang suka yang ini, ya silakan pilih yang itu gitu, seperti itu sobat. Nah, di episode kita kali ini saya ingin mereview 6 buah pusaka ini maharnya sama. Jadi kalau ada yang menanyakan salah satu dari mahar, katakanlah yang ini gitu, berarti untuk di yang lainnya ini maharnya sama sobat. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda satu persatu seperti apa sih wujud dari pusakanya. Dan juga di sini sobat, kalau Anda melihat di sini, untuk di dua warangka yang ini adalah warangka ladrang. Biasanya dari para penonton saya atau pemahar di galeri saya itu juga yang bisa dibilang yang masih pemula, terkadang juga banyak sekali yang suka dengan warangka-warangka ladrang seperti ini. Nah coba akan saya review satu persatu, dimulai dulu dari yang ini. Dimulai dulu dari yang pedang ini. Coba akan saya tunjukkan dulu di pedangnya sajalah. Nah ini adalah pedangnya, pedang ini panjang ini sobat. Nah ini panjang untuk di pedangnya. Coba saya akan tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pedangnya. Nah insya Allah untuk di maharnya terjangkau sobat, jangan khawatir kemahalan. Nah kalau untuk yang di episode ini, insya Allah untuk di pusakanya insya Allah bagus, dan juga insya Allah maharnya terjangkau. Ini adalah pedang lameng, pamornya adalah pamor gubet dan juga pamor batu lapak. Ini kalau di dalam teman-teman tosan AJ juga menyebutnya pamor buntel mayat. Terkadang ada yang takut dengan penyebutan saat mendengar pamor buntel mayat itu, seperti seolah-olah kayak pembungkus mayat atau jenazah, itu seperti itu. Padahal kalau di dalam dunia tosan AJ yang saya ketahui bahwasanya buntel mayat itu artinya adalah pembungkus miring. Karena kalau Anda melihat sobat, untuk di pamornya ini, motifnya ini adalah dia miring sampai ke ujung puncak. Jadi dia memang membungkus. Motifnya itu seperti kayak membungkus dan miring, dan dia menuju sampai ke bagian puncak. Kalau ada yang pengen tahu filosofi dari atau tuah dari pamor buntel mayat atau pamor gubet, silakan Anda cari di video saya. Kayaknya saya pernah kok mereview dari pamor buntel mayat atau pamor gubet ini sobat. Nah ini adalah pusaka pertama yang saya rilis kepada Anda, yang saya tawarkan kepada Anda. Dapurnya adalah dapur pedang lameng, dan pamornya adalah pamor gubet atau pamor buntel mayat, dan juga pamor batu lapak di bagian sor-sorannya ini. Nah ini, mungkin di antara sobat ada yang suka dengan dapur pedang seperti ini, monggo, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi yang Anda cari, bagi pusaka yang Anda cari. Kita akan melihat di pusaka yang kedua. Nah pusaka yang kedua ini dia warangkanya ladrang Solo, dan dia ini gandar iras. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Ini pusaka ini sudah sangat lama sekali saya miliki, karena pusaka ini dulunya adalah bisa dikatakan mantan dari koleksi pribadi saya waktu itu. Nah untuk di dapurnya sendiri adalah dapur kebulajar sobat. Dapur kebulajar, pamornya adalah lentang kemukus. Nah ini adalah pamor lentang kemukus di bagian bilanya. Sedangkan untuk di gonjonya, nah ini gonjonya ini adalah pamor mas kumambang. Nah ini adalah pamor lentang kemukus. Jadi di bagian ini, di bagian atasnya ini dia seperti kayak pamor adak atau pamor sodolanang, sedangkan di bagian bawahnya dia ini menggumpal.
Nah, ini seperti ini. Ini sudah sangat lama sekali saya miliki untuk di pusaka ini, karena pusaka ini dulu sempat menjadi koleksi pribadi saya, sobat. Karena gini, koleksi pribadi saya itu sebenarnya banyak sekali yang sudah keluar. Jadi setelah saya ini memutuskan untuk menjadi konten kreator di YouTube, itu ternyata banyak sekali koleksi-koleksi pusaka pribadi saya yang keluar. Oke, kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah, yang ketiga ini pun juga tidak kalah bagusnya. Warangkanya pun juga warangka ladrang. Dan kalau Anda melihat untuk di kayunya ini kayaknya kayu bagus ini, sobat. Meskipun saya tidak begitu paham tentang perkayuan, tapi kayaknya ini adalah kayunya bagus, memakai pendok bunton kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat, dia ini adalah dapurnya dapur apa ini ya? Dapur brojol, sobat. Nah, dapur brojol, pamornya adalah pamor wengkon isen. Ini kalau nggak salah kapan hari saya dapatkan dari salah seorang teman tosan aji saya dari Jember untuk yang ini. Nah, jadi saya mendapatkan pusaka ini, saya ingat saya sudah dalam keadaan diwarangi untuk di pusakanya, sobat. Dan kalau Anda melihat di sini untuk di bagian sor-sorannya ini kira-kira membentuk seperti kayak Rojo Gundala, bukan ya, kira-kira ya. Seperti kayak apa ya ini ya? Ini kepalanya, ini matanya, seperti kayak hewan sesuatu gitulah. Tapi secara keseluruhan kalau menurut saya ini adalah pamornya pamor wengkon isen, dan pamor ini bisa dibilang mubiar. Jadi pamornya ini sangat kontras sekali dengan bilahnya. Ini untuk diestimasinya kemungkinan adalah estimasi Madura sepuh, sobat. Pusakanya luar biasa bagus, pamornya bagus, dan warangkanya pun juga sudah bagus. Dan pusaka ini pun juga sudah sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi berikutnya bagi Anda yang memaharinya. Kita lanjut untuk di pusaka yang keempat. Nah, pusaka yang keempat ini apa ya? Kayunya. Nah, motif dari kayunya ini bagus loh. Jadi unik. Nah, seperti ini. Kalau di bagian ini, di bagian belakangnya ini seperti kayak kendit ya. Tapi kalau untuk di bagian depan ini seperti kayak apa? Bagus lah pokoknya. Saya meskipun kurang begitu paham tentang perkayuan, tetapi kalau melihat dari motif dari kayunya warangka ini, kayaknya bagus ini, sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka berikutnya, yaitu dapurnya adalah dapur kebulajer. Nah, dapur kebulajar di sini dia pamornya adalah pamor wos wutah. Dan kalau Anda melihat, sobat, untuk di pawakan dari pusakanya ini memang bisa dibilang agak tebal dan juga agak lebar. Jadi daripada yang ini, nah ini lebih besar yang ini, sobat. Jadi kalau ini dia kesannya itu agak apa ya, agak kecil, tapi kalau untuk yang ini dia agak besar untuk di bilahnya. Nah, di bagian sor-sorannya ini seperti kayak pamor Putri Kinurung. Nah, ini di bagian sor-sorannya ini. Lungguh wilahnya pun juga masih rapat. Pusaka ini sungguh sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi Anda berikutnya bagi yang memaharinya. Karena ada beberapa dari pemahar di saya itu suka dengan dapur kebulajar. Ada memang sebagian dari para pecinta tosan aji itu yang suka dengan dapur-dapur kebulajar seperti ini. Nah, ini coba Anda amati untuk di pamornya. Ini pun juga masih tergolong utuh untuk di pamornya. Begitupun juga dengan bilahnya. Jadi bilah maupun juga pamornya ini masih tergolong utuh dan masih sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka yang berikutnya ini kira-kira apa ya? Nah, ini warangkanya adalah Gayaman Sulu, memakai pendok bunton kemalu merah. Ini kapan hari tak suruh tukang saya untuk mengganti pendoknya. Nah, diservis dan juga diganti pendoknya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini bisa dibilang kerisnya unik, sobat. Jadi kerisnya ini unik. Nah, ini kalau nggak salah dapurnya Carang Soko. Nah, Carang Soko hampir mirip kayak Sempono memang ya. Dan untuk di pamornya adalah pamor adeg singkir. Nah, bahkan di bagian tengahnya ini dia agak ndeklong. Ndeklongnya itu dia sempurna. Jadi di bagian tengahnya ini
ini deklong sampai ke bagian ujung. Begitupun juga di sebaliknya. Nah, ini pun juga sama. Jadi dia ini di tengah-tengahnya ini seperti kayak soto lanang, tetapi ini deklong sobat. Kalau bahasa Jawanya itu deklong, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya kira-kira ya? Nah, ini. Ini kalau kita raba ini agak sedikit ini sobat. Nah, dan ini sampai ke bagian puncak. Ini awalnya tak kiranya itu pamornya soto lanang sobat. Nah, jadi ada pamor penyerta gitu loh. Tak kiranya ada pamor penyerta yaitu soto lanang. Ternyata setelah diwarangi kayaknya bukan soto lanang, tetapi apa ya? Lebih mirip ke pamornya itu kayak kerlip-kerlip. Nah, kayak seperti ini. Itu kenapa ini saya sebutnya pusakanya memang unik. Pamornya adalah pamor adek singkir, dan kalau Anda melihat untuk di kembang kacangnya ini dia bungkem. Nah, ini dia kembang kacangnya ini dia bungkem ini sobat. Nah, pusakanya ini juga sangat keren dan juga termasuk dari pusaka langka ini kalau menurut saya. Melihat dari bilahnya seperti ini, ada deklongannya di bagian tengah. Untuk dibilangnya sendiri ini masih tergolong tebal. Nah, masih agak tebal ini sobat. Nah, mungkin di antara sobat ada yang suka dengan sesuatu yang unik, sesuatu yang langka. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda sobat. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini kapan hari untuk di pendoknya sobat. Nah, pendoknya ini tak catkan. Nah, jadi awalnya itu bukan pendok kemalu merah, tetapi ini saya catkan ulang biar terlihat apa ya, terlihat estetikanya gitu loh. Karena tadinya itu cuma kuningan saja, kok kayaknya tak lihat kurang begitu apa ya, kurang gitu loh, kurang greget. Akhirnya terus tak catkan ulang ke tukang saya biar dibuat warnanya merah. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur dolok. Dapur dolok itu artinya kalau nggak salah adalah jati muda, pohon jati muda. Nah, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, kalau kita melihat di sor-sorannya ini, dia seperti kayak siluet ada lafaz Allahnya. Nah, ini di bagian sini. Nah, dan untuk di bagian gonjonya ini adalah gonjo wulung sobat. Jadi gonjonya ini dia tidak ada pamornya, jadi cuma hitam gitu saja. Sedangkan untuk dibilahnya dia kontras sekali. Jadi untuk dibilahnya ini dia pamornya mubiar, sedangkan untuk digonjonya dia pamornya pamor gonjo wulung atau tidak ada pamornya. Nah, untuk di pamornya sendiri untuk dibilah ini pamornya adalah pamor pedaringan kebak kalau menurut saya. Dan pamornya ini bisa dibilang apa ya, mubiar. Jadi ini pun juga kontras dengan bilahnya. Nah, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari keris Luk 5, karena konon zaman dahulu ada yang meyakini bahwasanya keris Luk 5 itu konon hanya dimiliki oleh para raja atau para kerabat raja, para orang-orang dalam apa ya, golongan ningrat atau orang-orang yang punya jabatan khusus di zamannya itu seperti itu di dalam dunia tosan aji sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Sekali lagi, jika di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.